Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken sedaya hadirin para asatid sedayanipun ingkang dipun rahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul bait al-Ustadz Ridwan, mugi-mugi sedayanipun angsal ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qaddim 'alaiha kulla syartin murattabi 'alaihi jawazul 'aqdi tumnahu bil 'addi. Fasal an kafati zawji fi nasabin lahu wa hirfatihi wa dini taslamu an raddi wa qaddim 'alaiha. Ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat akad nikah itu, apakah syaratnya harus diketahui oleh yang mengakadkan, yang melaksanakan, apakah syaratnya yang penting harus ada walaupun tidak pada tahu, yang penting terpenuhi ketika akad. Ini yang akan kita bahas. Wa qaddim 'alaiha kulla syartin murattabi 'alaihi jawazul 'aqdi tumnahu bil 'addi. Wa qaddim lan dhisikake sira 'alaiha ing atase sighah ijab qabul kula syartin ing sekabehane syarat murattabin kang sampun diurut-urutaken 'alaihi ing atase akad. Murattabin kang sampun dipun urut-urutaken 'alaihi ing atase rukun nggih. Jawazul aqdi 'alaihi ing atase rukun. Jawazul aqdi den olehake apa jawab den ai tumnahu nggih, den tulungi, den anugrahi napa jawazul aqdi napa wenange akad. Tumnahu tegese den anugrahi bil addi kelawan pitulungan. Artinya begini, ketika akad nikah itu dilangsungkan, maka syarat-syarat yang sudah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya dan syarat-syarat yang akan nanti dibahas juga yang belum terbahas tapi nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya, itu harus terpenuhi ketika akad dilangsungkan. Maksudnya bait ini begitu. Lah syarat-syarat yang kemarin itu apa aja? Kemarin sudah dibahas, ada syaratnya itu tidak boleh ditaklek, ya kan? Harus syarat akad nikah itu tidak boleh ada taklek. Taklek itu contohnya kan kemarin sudah ya. Ingkanat binti tulliqat wa'taddat faqad zawwajtukaha, digantungkan taklek itu. Contohnya kalau memang putriku itu memang sudah ditolak dan habis iddahnya, maka saya nikahkan kepadamu. Kalau memang itu kan taklek, digantungkan. Atau begini, kalau memang yang lahir dari anak saya, dari istri saya itu anak perempuan, maka saya nikahkan ke kamu. Nah ini kan juga menggantungkan. Kalau yang lahir itu penggantungan, taklek ya, itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya, menggantungkan akad nikah dengan model begitu tidak sah. Nah itu syaratnya satu, tidak boleh ada taklek.
Yang kedua, tidak boleh ada takkid, pembatasan waktu, ya kan? Kemarin atau disebut nikah mut'ah, kemarin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Hukum pembahasan nikah mut'ah ya, kemarin cukup lengkap lah pada pembahasan yang kemarin. Nah, itu juga syarat tersebut terpenuhi, tidak ada takkid ya, tidak ada pembatasan waktu. Juga kalau akadnya menggunakan terjemah, bukan menggunakan sigot angkah tuka atau zawaj tuka, tapi menggunakan sigot terjemah, entah dengan bahasa apapun. Contohnya ya saya nikahkan. Itu berarti dengan bahasa Indonesia ya. Kan ada syaratnya juga nggih. Nah, syaratnya nopo kemarin harus sharih fi lughatihim. Sharih menurut bahasa kaum tersebut yang menggunakan bahasa tadi. Kalau orang kita ya saya nikahkan, itu adalah terjemah yang sharih, yang benar-benar real untuk lafadz angkah tuka dan zawaj tuka. Terjemah yang disepakati oleh semua masyarakat. Kalau angkah tuka dan zawaj tuka itu terjemah bahasa Indonesianya saya nikahkan. Nah, itu berarti terjemah yang sharih, benar-benar diakui oleh semua lapisan, mengakui oh iya itu terjemahnya ya begitu. Maten nggih. Itu syarat juga. Nah, ini syarat-syarat yang sudah disebutkan kemarin ini harus ada ketika sedang melangsungkan akad. Hanya saja ada pembahasan, apakah syarat sahnya nikah itu di samping harus ada, juga harus diketahui oleh orang yang melangsungkan pernikahan, atau cukup ada walaupun yang melangsungkan pernikahan tidak tahu, walaupun walinya tidak tahu, tapi ternyata faktanya terpenuhi. Nah, itu yang menjadi pembahasan nggih. Wa qaddim 'alaiha as-sighah, wa qaddim lan disiake sira 'alaiha ing atase sighah ijab qabul fi nuskhatin 'alaihi. Kalau alaihi berarti atas rukun ya. Kalau alaihi berarti atas rukun. Kula syartin ing sekabehane syarat. Minasyuruti saking pira-pira syarat al-madiyati kang sampun kelewat wal atiyati lan kang bakal teko. Murattabin kang sampun din urut-urutake. Ai mutawaqqifin tegese kang kagantungake alaihi ing atase nginawuri syarat wau. Ai ala ma'rifatihi ing atase nginawuri syarat wa wujudihi lan onone syarat jawazul akdi utawi wenange akad ai sihhatuhu tegese sae akad tumnahu ai tusa'adu tegese den tulungi bil addi kelawan pitulungan kata qariri sihhatihi min hamalati syar'i wa imdaihi minal hukam. Kata qariri sihhatihi koyo dene penetapan takrir, penetapan sahnya akad min hamalati syar'i saking orang-orang yang membawa syariat, saking ulama. Wa imdaihi lan koyo dene meluluskannya akad minal hukami daripada oleh para hakim ya, KUA. Niki nggih. Jadi ini bait itu menerangkan kalau akad mau dilangsungkan, syarat-syarat yang sudah ditentukan kemarin, juga syarat-syarat yang nanti akan dibahas harus terpenuhi ketika sedang melangsungkan akad. Hanya saja syaratnya apa kemarin? Tidak boleh digantungkan, namanya taklek. Tidak boleh dibatasi waktu, nikah sebulan, setahun, 2 tahun, namanya batasi waktu, namanya takkid, ya kan? Kalau menggunakan sighah terjemah berarti terjemahnya harus sharih, bahasa yang benar-benar disepakati oleh kaum tersebut yang menggunakan, ya kan ya. Tidak boleh dengan bahasa yang kinayah, harus bahasa yang sharih yang benar-benar disepakati oleh kaum yang menggunakan bahasa tersebut. Itu syarat-syarat tadi harus ada. Tambihun al-mu'tabaru wujudu syurut wal arkan fi nafsil amri. Jadi al-mu'tabar wujudu syurut wal arkan fi nafsil amri. Alaihi jawazul aqdi tumnahu bil addi. Ini kalau syaratnya terpenuhi maka bolehnya akad itu, maka akad menjadi diperbolehkan. Itu artinya begitu nggih. Wa qaddim alaihi kulla syartin murattabi, dan dahulukan dan harus terpenuhi syarat-syarat sebelum melakukan akad. Alaihi jawazul aqdi tumnahu bil addi. Kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi maka akad tersebut maka dihukumi jawaz, boleh dan sah oleh hamalatus syara' maupun oleh hakim hukam. Ngoten nggih. Sekarang ada tambih. Tambih ini membahas al-mu'tabar wujudu syurut wal arkan fi nafsil amri. Tadi yang saya sudah singgung. Apakah ada keharusan agar sah
maka seorang wali atau orang yang mengurusi pernikahan harus hafal, tahu semua syaratnya, atau cukup yang penting ketika melangsungkan akad semua syaratnya terpenuhi walaupun sebenarnya walinya tidak hafal kebetulan. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Al-mu'tabaru wujudus syurut wal arkan fi nafsil amri. Yaitu ya, al-mu'tabaru utawi kang den wilang-wilang wujudus syuruti iku onone syarat wal arkan lan pira-pira rukun fi nafsil amri ing dalam kahanane perkarane. Tolak ukurnya, standarisasinya itu adalah yang penting ketika melangsungkan akad semua syarat terpenuhi walaupun yang melaksanakan akad kebetulan tidak tahu sebagian dari syaratnya atau lupa dari sebagian syaratnya. Bila faktanya, nafsul amrinya, faktanya semua syarat terpenuhi, maka akadnya sah. Ini yang sedang akan dibahas oleh tambih tadi. Ma qarrartu bihi al-matna min tartibi sihhatil aqdi ala ma'rifati syuruti wal arkan wa wujuduha fihi irsyadun ilal amali bil ahwad. Ma qarrartu utawi perkara kang wis netepake sapa ingsun bihi kelawan ma al matna ing matan bait ini ya, karena ini syarahnya sekaligus yang mengarang kitab yang mengarang nadhamnya, makanya beliau mengatakannya ma qarrartu. Syekh Abdullah bin namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Syekh Ahmad bin Abdullah Mahromah ya. Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syekh Al-Muhaqqiq Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Basaudan. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Basaudan. Ini beliau mengatakan ma qarartu bihi al-matna min tartibi sihhatil aqdi ala ma'rifati syurut wal arkan wa wujudiha fihi irsyadun ilal amal bil ahwal. Beliau mengatakan ma utawi perkara qarartu kang wis netepake sapa ingsun bihi kelawan ma al matna ing matan min tartibi sihhatil aqdi saking ngurut-ngurutake sae akad ala ma'rifati syurudi ing atase nginawuri pira-pira syarat wal arkan lan pira-pira rukun wa wujudiha lan saking wujude pira-pira syarat lan rukun fihi ing dalam akad iku irsyadun iku namung aweh pituduh ilal amali marang ngamal bil ahwati kelawan kang ati-ati gitu nggih. Khurujan krana metu min khilafi man ja'ala gitu nggih. Jadi beliau mengatakan apa yang saya sebutkan di matan tadi, di bait tadi, yaitu qaddim kulla syartin murattabi alaiha kulla syartin murattabi. Kamu harus mendahulukan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelum melangsungkan akad. Itu hanya al-ihtiyat saja. Jadi ma'rifati mengetahui itu hanya al-ihtiyat, hanya al-ahwat. Syarat mutlaknya adalah yang penting tahu atau tidak tahu sepenuhnya. Ketika akad dilangsungkan semua syarat terpenuhi walaupun yang mengakadkan cuma taunya sebagian tok. Cuma faktanya semua syarat terpenuhi maka akadnya sah. Ini kesimpulannya begitu. Karena ada khilaf ulama, ada pembahasan. Khilafan krana metu min khilafi man saking khilafi sebagian ulama ja'ala kang dadosaken sapa man al ma'rifata ing mengetahui syarat syarton ing syarat lissihati marang sah. Jadi apakah ada namanya syarat sihah, ada namanya syarat jawazul iqdam. Paham betul niki? Kalau syarat sihah berarti konsekuensinya kalau ada syarat yang tidak terpenuhi akadnya tidak sah. Itu namanya syurutus sihah. Tapi ada namanya syarat jawazul iqdam, syarat bolehnya menangani pernikahan. Berarti kalau dia tidak tahu, dia sebenarnya belum memiliki hak untuk boleh menangani pernikahan. Itu namanya syarat jawazul iqdam, syarat bolehnya menangani pernikahan. Ada perbincangan di antara ulama, apakah mengetahui syarat rukun pernikahan itu
syarat merupakan, apakah mengetahui syarat dan rukun pernikahan itu merupakan syarat sah atau syarat jawazul iqdam? Beliau menegaskan itu adalah syarat jawazul iqdam tok, bukan syarat sah. Bisa ditangkap nopo tereng? Ya, ada namanya syarat jawazul iqdam. Syarat jawazul iqdam itu kalau kita terjemahkan syarat bolehnya menangani pernikahan, menjadi wali atau wakilnya. Ada namanya syarat sahnya pernikahan. Kalau syarat jawazul iqdam tidak terpenuhi, konsekuensinya dia tidak berhak untuk menikahkan. Tetapi kadung menikahkan kok faktanya syaratnya semua ada, tetap sah. Mok dosa ngoten mawon. Kalau syarat sah tidak terpenuhi, konsekuensinya akadnya yang tidak sah. Ngoten nggih? Nah, ini ada perbincangan di antara ulama, apakah mengetahui syarat-syarat pernikahan dan rukunnya itu merupakan syarat sahnya akad atau sekedar syarat jawazul iqdam? Jawabannya hanya sekedar syarat jawazul iqdam. Ngoten nggih? Jawazul iqdam adalah syarat bolehnya menangani. Artinya kalau ada orang yang menangani pernikahan, katakanlah dia menjadi walinya, tetapi dia tidak mengetahui syarat-syarat pernikahan secara rinciannya, seharusnya berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menangani, ya kan? Jadi dia tidak jawaz, tidak boleh sebenarnya. Kadung dia melaksanakan, dan ternyata ketika melaksanakan fi nafsil amrinya semua syarat pernikahannya terpenuhi, pernikahannya tetap sah. Ngoten nggih? Karena itu mengetahui syarat rukun pernikahan itu hanya sekedar syarat jawazul iqdam. Syarat jawazul iqdam kalau tidak terpenuhi, syarat bolehnya menangani kalau tidak terpenuhi, pernikahannya tetap sah. Mau ndek ini saasline ora oleh kok nangani ya kena dosa ngoten mawon, dosa cilik lah. Ngoten nggih. Ya makanya, tapi kan makanya Pak Lebih kudu hadir terus Pak Lebih ya. Ya ngoten lah. Nggih. Nanti kan karena ini merupakan pengetahuannya itu merupakan syarat jawazul iqdam. Syarat bolehnya menangani harus tahu. Ya kalau tidak tahu ya sebenarnya tidak punya hak, tapi kalaupun tetap menangani dan faktanya di lapangan, faktanya di dalam akad semua syaratnya terpenuhi, ya tetap sah. Karena syarat jawazul iqdam tidak ada pengaruh dengan sah atau tidaknya akad. Selama faktanya semua syarat terpenuhi, walaupun sebenarnya dia tidak memiliki hak untuk iqdam, untuk menangani, tetapi tetap sah karena semua syaratnya terpenuhi. Mau kan ono tapi ini kan nggih, ono tapi ini. Insyaallah ini masyaallah ini Pak Lebih ini hadir ya, ngaji seperti ini bisa hadir, luar biasa lah. Wal mu'tamad annaha laisa bisyartin, gitu ya. Menurut wal mu'tamad utawi pendapat kang mu'tamad annaha sak temene napa namine ma'rifatu syurut ya, ma'rifati syarat wa wujud ma'rifati syurut wal arkan itu laisat bisyartin, itu boten laisat ora ono apa ma'rifatu dzalik bisyartin iku merupakan syarat sae nikah boten. Saya menurut amat boten syarat sae nikah, tapi syarat jawazul iqdam, syarat bolehnya menangani pernikahan. Bali syarat bali utawi syarate pernikahan iku wujuduha, iku wujude syarat-syarat lan arkan fi nafsil amri ing dalam kahanane perkarane. Pas dilaksanakan akad kok semua syaratnya terpenuhi, ya sudah sah hukumnya. Walaupun yang menangani nggak tahu ini terpenuhi apa nggak terpenuhi, saya tahunya cuma begini-begini tok, yang lain saya nggak tahu. Faktanya dia tahu sebagian tok, tapi nafsul amrinya faktanya dia akad dilangsungkan semua syarat terpenuhi, ya sah tetepan. Ngoten nggih. Nah, gitu nggih. Kama huwa kal mu'tabaru fil uqud kama huwa kaya oleh utawi napa namine wujuduha fi nafsil amri iku al mu'tabaru iku kang den wilang-wilang fil uqudi ing dalam akad.
Ya kan kita sering mendengar kaidah di dalam bahasa fikih itu kan ya. Al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri. Ya kan? Al-ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf. Itu kan begitu kan? Al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri. Standarisasi tolak ukur ya. Di dalam akad itu adalah fi nafsil amrinya. Di dalam fakta realnya perkara itu terpenuhi syaratnya atau enggak. Contoh, ada orang menjual sepeda. Sepeda tersebut yang dijual adalah sepeda ayahnya. Sah napa mboten? Harusnya tidak sah. Karena syaratnya orang yang melakukan jual beli itu harus barangnya sendiri, bukan barang orang. Kalau barangnya orang berarti dia wakil. Nah, ini enggak ada wakil. Enggak ada segot wakil, berarti kan dia menjual barang yang bukan miliknya, sementara dia bukan wakil juga. Namanya berarti kan apa namanya? Ya. Nah, fi nafsil amri jebule ya, faktanya ayahnya jebule orang tuanya meninggal. Ahli warisnya cuma dia. Berarti waktu dia menjual sudah jatuh ke tangannya dia. Jadi sah nama mboten? Sah. Itu contoh al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri. Yang dianggap di dalam sebuah akad itu adalah fakta realnya, yaitu kalau secara pengetahuannya dia penjual, ya harusnya nggak sah. Kenapa? Ini bukan barang saya, barang orang tua. Harusnya nggak sah karena dia tidak pemiliknya, juga bukan wakilnya. Tapi waktu dia menjual ternyata sudah meninggal, berarti kan sudah jatuh ke tangannya dia, pemiliknya kan, pindah kan ke warisan kan. Nah, dengan demikian ketika berlangsung akad dia menjual perkara yang miliknya sendiri fi nafsil amri, ya kan, maka hukumnya sah. Tapi kalau ibadah, al-ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf, lebih berat. Kalau ibadah yang dianggap adalah ya bima fi nafsil amri juga bima fi dhannil mukallaf. Contoh sholat, ya kan, tidak tahu ternyata sarungnya ada najisnya. Dzonnya dia ya sarungnya bersih. Habis salam ternyata sarungnya ono najise. Wajib diulangi mboten? Wajib kan? Ya kan? Karena fi nafsil amrinya tidak sah. Walaupun dzonnya dia adalah sah. Nah, contoh begitu. Nah, itu hanya sekedar contoh. Makanya al-ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf. Tapi kalau ibrah fil uqud cuma cukup bima fi nafsil amri. Maka beliau mengatakan kama huwa al-mu'tabaru fil uqud. Sebagaimana ini adalah yang dianggap atau standarisasi di dalam setiap akad-akad apapun itu, akad jual beli, akad ijarah, akad utang piutang, ya akad lah gitu ya. Termasuk akad nikah. Fata'biru mongko utawi nembungake bil jawazi kelawan wenang niku kan, wa qaddim alaiha kula syartin murattabi alaihi jawazu, itu kan, jawazu bil jawazi kelawan wenang ala hada ing atase niki, ing atase niki syarat yufidu niku aweh ifadah, aweh faidah nopo takbirnya musannaf hurmatal ikdami ing harame menangani la adamas sihati ora ko ing ora onone sae akad nikah. Redaksi musannaf yang berbunyi wa qaddim alaihi kula syartin murattabi alaihi jawazul akdi. Dahulukanlah semua syarat sebelum melangsungkan akad. Kalau terpenuhi semua syaratnya alaihi, maka tergantung kepada semua syarat inilah bolehnya melangsungkan akad tumnahu bil addi, diperbolehkan. Nah, ini redaksi musannaf seperti ini itu mengindikasikan, memberikan faedah bahwasanya mengetahui semua syarat-syarat itu bukan merupakan syarat sahnya akad, tetapi syarat jawazul ikdam. Yufidu hurmatal ikdam, keharamane menangani kalau tidak tahu. Tapi kadung dipaksa menangani dan syaratnya terpenuhi tetap sah muk dosa. Ngoten jeneng perkara haram kan dosa nggih. Nah, ngoten. Pak lebih hati-hati sampean. Mboten Pak lebih otak sedaya para ustaz sing nangani kan sering ngakitne kan nggih. 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 Nggih.
Fa idza kanat asyurut muhaqqaqatan fi nafsil amri kana an-nikahu sahihan. Fa idza kanat mongko ing dalem nalikane ana apa asyurutu pira-pira syarat iku muhaqqaqatan niku pun dadi nyata fi nafsil amri mun dinyatakake fi nafsil amri ing dalam kahanane perkarane kana mongko ana apa nikah apa nikah sahihan. Ketika syarat itu fakta realnya di dalam akad semua terpenuhi, ya maka nikahnya dihukumi sah. Karena mengetahui itu hanya sekedar syarat jawazul iqdam, tidak ada pengaruh dengan kesah tidaknya nikah akad. Hanya pengaruhnya ya dosa atau enggak dosa atau itu toh. Ngoten ya. Wa sayu'lamu minan nadmi wa ghairihi annahu la budda fil wali min faqdi nahwi riqin. Oh ya, tadi ada ta'liq ya. Annaha laisat bisyartin. Ada ta'liq. Ibaratut tuhfah. Juz 7 halaman 226. Juz 7 halaman 226. Sharihatun ya, ibaratut tuhfah sharihatun fi dzalik. Qala fiha, qala dawuh Imam Ibnu Hajar fi dalam tuhfah. Ibaratnya tuhfah itu sharih bahwasanya mengetahui syarat-syaratnya pernikahan itu merupakan syarat jawazul iqdam, bolehnya menangani, bukan syarat sihatul akad, bukan syarat sahnya akad. Sharihatun fi dzalik kata ta'liq Syekh musannifnya, mu'alliqnya. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar fiha ing dalam tuhfah. Ra'aitul fariqi sarraha bima dzukira fi mawadhi. Faqala qaulu syaikhan wa ghairihima al-ilmu bi syurutin nikah halatal aqdi syartun mahmulun ala annahu syartun li jawazi mubasyaratil aqdi la li sihhatihi. Hatta idza kanat asyurut muhaqqaqatan fi nafsil amri kana an-nikahu sahihan wa in kana al-mubasyir mukhtian fi mubasyaratihi. Wa ya'thamu in aqdama aliman bim tinaihi. Iku nggih. Jadi di dalam tuhfah ini diterangkan, Ibnu Hajar mengatakan saya melihat Al-Imam Al-Fariqi juga mensorihkan pernyataan seperti tadi, yaitu itu merupakan syarat jawazul iqdam, bukan syarat sah, syarat bolehnya menangani, bukan syarat sahnya akad, di dalam beberapa tempat. Oke. Faqala qaulu syaikhain wa ghairihima, berkata itu Imam Al-Fariqi, perkataannya Imam Nawawi Syaikhain dan Imam Rafi'i wa ghairihima juga selainnya mengatakan al ilmu bi syurutin nikah halatal aqdi syartun, mengetahui semua syarat-syaratnya nikah halatal aqdi ketika akad adalah syarat, itu mahmulun, itu dilarikan annahu syartun li jawazi mubasyaratil aqdi la li sihhatihi, itu dilarikan bahwa itu syarat yang dimaksud adalah syarat bolehnya menangani akad pernikahan, bukan syarat sahnya melangsungkan akad pernikahan. Syarat namanya syarat jawazi mubasyaratul aqdi. Hatta idza kanat asyurut muhaqqaqatan fi nafsil amri kana an-nikahu sahihan idza kana wa in kana al-mubasyir mukhtian fi mubasyaratihi. Sehingga ketika faktanya di dalam akad itu semua syarat terpenuhi, nikahnya maka dihukumi sahih walaupun orang yang menangani itu mukhtian fi mubasyaratihi, itu melakukan kesalahan atau tidak tahu syarat-syaratnya seluruhnya. Wa ya'thamu in aqdama aliman bimtinahi, dan dia akan menjadi dosa ketika tetap menanganinya sementara dia itu sebenarnya menyadari tahu kalau syaratnya harus mengetahui persyaratannya untuk menangani pernikahan. Ya paling konsekuensinya dosa kecil insyaallah ya kalau kayak. Artinya tidak ada pengaruh di dalam sah tidaknya akad, ngoten nggih. Wa sayu'lamu minan nadmi wa ghairihi annahu la budda fil wali min faqdi nahwi riqin wa siban wa unusatin wa khunutatin wa ghairihima mimma yati. Sekarang dari nadham yang sudah dikaji dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menerangkan la budda fil wali itu perlu memenuhi beberapa syarat. Satu, min faqdi nahwi riqin, saking kesepen sepadane rik. Jadi wali itu tidak boleh seorang budak, harus hurrun, harus orang merdeka. Wali tidak boleh seorang budak, harus orang merdeka. Satu, wasiban, lan saking sifat bocah cilik. Wali tidak boleh anak-anak, harus sudah balik dan berakal.
Wa unutsatin, wali tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Ya kan? Makanya nanti akan ada pembahasan. Kalau ada perempuan kaya raya dan punya budak banyak. Ada wanita kaya. Wanita ini punya banyak budak. Ketika budaknya dinikahkan dan budak perempuan, walinya siapa? Apakah sayyidnya? Sementara sayyidnya perempuan? Boten. Walinya adalah walinya sayyidnya. Kenapa? Syaratnya wali harus laki-laki. Seharusnya budak walinya adalah tuannya kalau laki-laki. Tapi ya ada urut-urutannya sih diantaranya. Kalau ternyata tuannya adalah perempuan, maka walinya budak perempuan adalah walinya tuannya yang perempuan tadi. Ngerti ya? Karena tidak boleh ada wali dari perempuan kecuali kalau imamul a'dhamnya perempuan. Yes, angel kabeh akhirnya. Dan dia menikahkan orang yang memang tidak memiliki wali. Mau nggak mau, orang tidak ada walinya, mau nggak mau yang menikahkan kan harus hakim atau imam, ya kan. Nah kebetulan perempuan, berarti dia menikahkan bukan ala sabilil wilayah al khosoh, melainkan wilayah al amah. Itu sorohnya. Wa khunutsatin, lan khunutsah khunsa, tidak laki tidak perempuan. Khunsa itu bukan bansi, bukan ya. Ya secara fikihnya itu bahasa kita gampang bansi. Padahal orang yang disebut bansi dalam bahasa kita itu secara fikihnya belum tentu bansi. Karena dia cuma gaya tok. Cara diperiksa laki-laki. Itunya fungsi kerisnya itu ya fungsi normal dan tidak ada yang lain kecuali keris itu. Berarti laki-laki. Yang dimaksud bansi di dalam bahasa fikih adalah orang yang memiliki dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi semua, sehingga belum bisa diputuskan apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Kalau sudah bisa diputuskan, lah kok bisa diputuskan Ustadz? Iya, contohnya dia head, berarti perempuan. Contohnya yang berfungsi adalah burungnya, berarti dia laki-laki. Kalau sebelum itu berarti namanya khunsa muskil, ya kan? Khunsa yang masih membingungkan, belum ketemu titik terang apakah laki atau kan perempuan. Juga seorang wali tidak boleh ketika dia adalah khunsa, banci, orang yang belum ada kejelasan kelaki-lakiannya atau perempuannya. Ngoten nggih, tidak boleh. Wa ghairihi malan liyane syarat-syarat niki mimma yati kang saking perkara-perkara yati kang bakal teka pema. Nanti di bab wali akan dibahas syarat-syaratnya wali lebih luas lagi dari sekedar ini ya. Nanti di bab wali yaitu tempatnya halaman 104 sebentar lagi lah ya. Wa fi zauji min man ilmihi aw dhannihi hilal mar'ati lahu. Kemudian disyaratkan di dalam seorang suami min ilmihi aw dhannihi hilal mar'ati lahu. Min ilmihi saking ngertine zaud au dhannihi atau dhanni zaud hilal mar'ati ing halale mar'ah lahu. Ada syarat lagi bagi seorang suami, yaitu tambahannya apa? Dia harus mengetahui atau harus ada dhon kuat bahwasannya perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan halal bagi dia, bukan mahram, bukan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Itu syarat. Tidak boleh menikah lah sampan saumpama ditanya, siapa calon istri kamu? Ya istri saya ini, perempuan ini namanya Fulanah binti Fulan. Kamu tahu dia itu siapa? Ya saya cuma tahu namanya tok. Nah, tapi kamu tahu dia halal buat kamu apa enggak? Enggak tahu. Nah, itu berarti belum tahu. Harus tahu itu perempuan halal. Kalau tidak tahu itu perempuan halal, bukan mahram, maka hukumnya belum memenuhi syarat sebagai seorang suami. Di antara syaratnya laki-laki yang menikah harus tahu bahwa pasangan yang akan dia nikahi adalah perempuan yang halal dinikah buat dia. Contohnya yang tidak halal berarti ya kakaknya, adiknya, bibinya, gitu nggih. Atau mautu'atul ab, perempuan yang sudah dinikahi bapaknya, itu di antara perempuan-perempuan yang tidak halal. Masa ada pembahasan begitu? Ya sangat mungkin sekali ya.
Sangat mungkin sekali. Contoh, ada kakak adik, kakaknya perempuan, kakaknya laki, adiknya perempuan, pisah dari kecil. Adiknya diasuh oleh orang yang di panti asuhan lah. Dan di panti asuhan tersebut ada 50 perempuan. Salah satunya adiknya dia, tapi dia nggak tahu yang mana yang adiknya. Real kan? Contoh. Walaupun nanti fikih itu membahas, kalau saumpama perempuan mahramnya itu campur dengan perempuan-perempuan yang banyak sehingga bilangannya tidak mahsur, ya kan? Maka dia boleh menikahinya. Tapi kalau bilangannya tidak mahsur maka tidak boleh, dan di situ ada khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nanti akan sampai pada pembahasannya insyaallah taala. Wa fi zaujati, dan di dalam seorang istri ada syarat lagi, al-khuluwu an nikahin wa iddatin. Seorang istri itu ada syarat. Yaitu apa syaratnya seorang istri ketika hendak menikah? Al-khuluwu an nikahin wa iddah. Dia harus orang yang tidak berstatus sebagai seorang istri orang, ya. Dan juga dia harus berstatus selesai iddahnya, tidak sedang menyandang iddah. Kalau iddah tolak berarti 3 sucian, madzhab Imam Syafi'i, bukan 3 haitan, 3 sucian. Quru makna Imam Syafi'i dimaknai suci, baru Imam Abu Hanifah dimaknai haid. Kalau iddah wafat berarti arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Harus selesai iddah baru halal dinikah. Ngoten nggih. Nah, ini juga harus kita sebagai, ya siapa aja yang sebagai ustadz di sebuah tempat harus perhatian dengan hal itu di kampungnya masing-masing. Ada nggak kasus-kasus semacam itu? Tanggung jawab siapa itu kalau ada? Ya kan? Jangan sampai Pak Lebih ini menangani pernikahan atau siapa menjadi wali pernikahan, ternyata perempuannya masih nyandang iddah. Nah, medeni akadnya nggak sah, ya kan? Apa maning jebule isih duwe bojo, wah payah mana iki. Ya. Wala budda fi thalathati aidan min ta'yinin illa fi mamarra. Dan ketiga-tiganya wala budda fi thalathah. Siapa thalasah? Dan di dalam ketiga orang tadi, yaitu wali, yaitu suami, yaitu istri, min ta'yinin harus ta'yin. Seorang wali, seorang suami, seorang istri harus ta'yin. Tidak boleh tidak ta'yin, harus jelas. Ini kayak gitu ya. Tidak jelas contohnya bagaimana? Saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Itu tidak jelas, tidak ada ta'yin. Ya, contoh ya, putrinya 2 atau lebih. Kemudian walinya bilangnya begini, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku. Itu yang mana Pak? Yang A apa yang B? Kan ya tak milih dhewe nek ngono. Akadnya wis gak sah dari awal. Ya, itu tidak ta'yin. Tidak ada kejelasan yang mananya. Jadi syaratnya wali, syaratnya zaud, suami, syaratnya zaujah, istri harus ta'yin. Kecuali dalam masalah fima marra zawwajtuka ihda banati. Nah, kecuali dalam permasalahan itu ada seorang ayah, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Tapi tidak begitu toh. Ayahnya di luar akad sudah sepakat kalau yang dimaksud putrinya adalah yang namanya Zainab, yang barep.